Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Orang yang takut tidak bisa mencintai dan tidak bisa mencapai keilahian, tapi bagaimana cara menghilangkan rasa takut menurut Tantra? Mengapa dirimu ingin menyingkirkan rasa takut? Atau apakah dirimu menjadi takut akan rasa takut? Jika dirimu menjadi takut akan rasa takut, ini adalah rasa takut yang baru. Beginilah pikiran terus menciptakan pola yang sama berulang-ulang. Aku katakan, jangan berhasrat, dan dirimu akan mencapai yang ilahi. Jadi dirimu bertanya, benarkah, jika kita tidak berhasrat, apakah kita akan mencapai yang ilahi? Dirimu telah mulai menginginkan yang ilahi. Aku katakan kepadamu, jika ada rasa takut, cinta tidak akan ada, sehingga dirimu menjadi takut terhadap rasa takut. Dirimu bertanya, bagaimana seseorang bisa menghilangkan rasa takut? Ini lagi-lagi adalah rasa takut, dan lebih berbahaya daripada yang pertama, karena yang pertama bersifat alami, yang kedua tidak alami. Dan rasa takut yang kedua itu begitu halus, sehingga dirimu tidak menyadari apa yang dirimu tanyakan, bagaimana cara menghilangkan rasa takut. Masalahnya bukan tentang menyingkirkan apapun. Masalahnya hanya tentang pemahaman. Pahami rasa takut apa adanya, dan jangan mencoba menyingkirkannya, karena saat dirimu mulai mencoba menyingkirkan apapun, dirimu belum siap untuk memahaminya, karena pikiran yang berpikir untuk menyingkirkan sudah tertutup. Pikiran seperti ini tidak terbuka untuk memahami, tidak simpatik. Pikiran seperti ini tidak bisa merenungkan dengan tenang, pikiran seperti ini telah memutuskan. Sekarang rasa takut telah menjadi kejahatan, dosa, jadi singkirkanlah. Jangan mencoba menyingkirkan apapun. Cobalah untuk memahami apa itu rasa takut. Dan jika dirimu memiliki rasa takut, terimalah. Rasa takut itu ada. Jangan coba menyembunyikannya. Jangan mencoba menciptakan hal yang sebaliknya. Jika dirimu memiliki rasa takut, maka dirimu memiliki rasa takut. Terimalah rasa takut sebagai bagian dari dirimu. Jika dirimu bisa menerimanya, rasa takut itu telah hilang. Melalui penerimaan, rasa takut menghilang. Melalui penyangkalan, rasa takut bertambah. Dirimu sampai pada titik di mana dirimu tahu bahwa dirimu takut, dan dirimu mulai mengerti, karena ketakutan ini, cinta tidak bisa terjadi padaku. Jadi, oke, apa yang bisa aku lakukan? Ketakutan itu ada di sana, jadi hanya satu hal yang akan terjadi, aku tidak akan berpura-pura mencintai. Atau, aku akan berkata kepada kekasihku, bahwa karena ketakutanlah aku bergantung padamu. Jauh di lubuk hatiku, aku takut. Aku akan berterus terang tentang hal itu. Aku tidak akan menipu siapapun, atau diriku sendiri. Aku tidak akan berpura-pura bahwa ini adalah cinta. Aku akan berkata ini hanyalah ketakutan. Karena ketakutan, aku bergantung padamu. Karena ketakutan,
aku pergi ke kuil, atau ke gereja, atau ke masjid, dan berdoa. Karena ketakutan, aku mengingat Tuhan. Tetapi kemudian aku tahu bahwa ini bukanlah doa, ini bukanlah cinta, ini hanyalah ketakutan. Aku adalah ketakutan, jadi apapun yang aku lakukan, ketakutan itu ada di sana. Aku akan menerima kebenaran ini. Keajaiban terjadi saat dirimu menerima kenyataan. Penerimaan itu sendiri mengubahmu. Saat dirimu tahu bahwa ada rasa takut dalam dirimu, dan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang bisa dirimu lakukan? Yang bisa dirimu lakukan hanyalah berpura-pura, dan kepura-puraan bisa mencapai titik yang sangat ekstrim, hingga titik ekstrim lainnya. Seorang yang sangat takut bisa menjadi orang yang sangat pemberani. Ia bisa menciptakan perisai di sekelilingnya. Ia bisa menjadi pemberani hanya untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut. Hanya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ia tidak takut. Dan jika ia bisa menghadapi bahaya, ia bisa menipu dirinya sendiri bahwa ia tidak takut. Namun, bahkan orang yang paling pemberani pun merasa takut. Seluruh keberaniannya hanya ada di sekelilingnya. Jauh di dalam dirinya ia gemetar. Tanpa menyadarinya, ia melompat ke dalam bahaya. Ia terlibat dengan bahaya, sehingga ia tidak menyadari rasa takutnya, tetapi rasa takut itu ada di sana. Dirimu bisa menciptakan kebalikannya. Tetapi ini tidak akan mengubah apapun. Dirimu bisa berpura-pura tidak takut, itu juga tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya transformasi yang bisa terjadi adalah dirimu menjadi sadar bahwa aku adalah rasa takut. Seluruh keberadaanku gemetar, dan apapun yang aku lakukan adalah karena rasa takut. Dirimu telah menjadi diri sendiri. Maka dirimu tidak takut pada rasa takut. Rasa takut itu ada di sana, bagian dari dirimu. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Dirimu telah menerimanya. Sekarang dirimu tidak berpura-pura, sekarang dirimu tidak menipu siapapun, atau dirimu sendiri. Kebenaran itu ada di sana, dan dirimu tidak takut padanya. Rasa takut itu mulai menghilang, karena seseorang yang tidak takut menerima rasa takutnya, telah menjadi tanpa rasa takut. Itulah rasa takut terdalam yang mungkin. Dia tidak menciptakan yang sebaliknya, jadi tidak ada dualitas dalam dirinya. Dia telah menerima kenyataan. Dia telah menjadi rendah hati di hadapannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tidak seorang pun tahu, dan tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi dia telah berhenti berpura-pura. Dia telah berhenti menggunakan topeng wajah. Dia telah menjadi autentik dalam rasa takutnya. Keaslian ini dan keberanian untuk menerima kebenaran mengubahmu. Dan ketika dirimu tidak berpura-pura, tidak menciptakan cinta palsu, tidak menciptakan tipu daya di sekitarmu, tidak menjadi orang yang berpura-pura, dirimu telah menjadi orang yang autentik.
Dalam keaslian ini, cinta muncul, ketakutan menghilang, cinta muncul. Inilah alkimia batin tentang bagaimana cinta muncul. Sekarang dirimu bisa mencintai. Sekarang dirimu bisa berwelas asih, bersimpati. Sekarang dirimu tidak bergantung pada siapapun, karena tidak ada kebutuhan. Dirimu telah menerima kebenaran. Tidak perlu bergantung pada siapapun, tidak perlu memiliki dan dimiliki. Tidak ada keinginan untuk memiliki orang lain. Dirimu menerima diri sendiri. Melalui penerimaan ini, cinta muncul. Cinta memenuhi keberadaanmu. Dirimu tidak takut pada rasa takut, dirimu tidak berusaha menyingkirkannya. Rasa takut itu lenyap begitu saja saat diterima. Terimalah jati dirimu yang sebenarnya, dan dirimu akan berubah. Ingat, penerimaan total adalah kunci paling rahasia dari Tantra. Jangan menolak apapun. Melalui penolakan, dirimu akan lumpuh. Terimalah segalanya, apapun itu. Jangan mengutuknya, dan jangan mencoba menyingkirkannya. Ada banyak hal yang tersirat di dalamnya. Jika dirimu mencoba menyingkirkannya, dirimu harus memotong keberadaanmu menjadi beberapa bagian, pecahan, dan bagian-bagian. Dirimu akan lumpuh. Ketika dirimu membuang satu hal, sesuatu yang lain juga ikut dibuang bersamanya, bagian lainnya, dan dirimu menjadi lumpuh. Maka dirimu tidak akan menjadi total. Dan dirimu tidak akan bahagia, kecuali dirimu menjadi total dan utuh. Menjadi utuh berarti menjadi suci. Menjadi terpecah-pecah berarti menjadi sakit dan berpenyakit. Jadi aku akan katakan, cobalah untuk memahami rasa takut. Keberadaan telah memberikannya kepadamu. Pasti ada makna yang dalam, dan pasti ada harta karun tersembunyi, jadi jangan buang. Tidak ada yang diberikan tanpa makna. Tidak ada yang ada di dalam dirimu yang tidak bisa digunakan dalam simfoni yang lebih tinggi, dalam sintesis yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang ada dalam dirimu, entah dirimu memahaminya atau tidak, bisa menjadi sebuah langkah. Jangan menganggapnya sebagai rintangan. Biarkan ia menjadi sebuah langkah. Dirimu bisa menganggapnya sebagai penghalang jalan. Ia tidak menghalangi. Jika dirimu bisa melewatinya, jika dirimu bisa menggunakannya, berdiri di atasnya, pandangan baru tentang jalan tersebut akan terungkap kepadamu pada tingkat yang lebih tinggi. Dirimu akan bisa melihat jauh ke dalam kemungkinan, ke masa depan, ke dalam potensi. Ketakutan ada untuk tujuan tertentu. Cobalah untuk memahami ini. Pertama, jika tidak ada rasa takut, dirimu akan menjadi terlalu egois, dan tidak akan ada jalan kembali. Jika tidak ada rasa takut, seperti dirimu tidak akan pernah mencoba untuk menyatu dengan keberadaan ke dalam kosmos. Sungguh, jika tidak ada rasa takut,
dirimu tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Jadi, rasa takut melakukan sesuatu untukmu. Apapun dirimu, rasa takut memainkan peran di dalamnya. Namun, jika dirimu mencoba menyembunyikannya, menghancurkannya, menciptakan kebalikannya, dirimu akan terpecah-pecah dan menjadi terbagi, tercerai-berai. Terimalah dan gunakanlah. Dan saat dirimu tahu bahwa dirimu telah menerimanya, ketakutan itu lenyap. Coba pikirkan, jika dirimu menerima ketakutanmu, di manakah ketakutan itu? Seorang pria datang kepadaku dan berkata, "Aku sangat takut mati." Dia menderita kanker, dan kematian sudah sangat dekat, kapan saja bisa terjadi. Dan dia tidak bisa menundanya. Dia tahu itu akan terjadi. Dalam beberapa bulan, kematian akan datang, atau bahkan dalam beberapa minggu. Dia benar-benar gemetar secara fisik, harfiah. Dia berkata, "Berikan satu hal saja kepadaku, bagaimana aku bisa menghilangkan rasa takut akan kematian ini? Berikan aku mantra, atau sesuatu yang bisa melindungiku, dan memberiku keberanian untuk menghadapi kematian. Aku tidak ingin mati gemetar ketakutan." Pria itu berkata, "Aku telah menemui banyak orang suci. Banyak hal yang telah mereka berikan. Mereka sangat baik. Ada yang telah memberiku mantra. Ada yang telah memberiku abu suci. Ada yang telah memberiku fotonya. Ada yang telah memberikan sesuatu yang lain. Tetapi tidak ada yang membantu. Semuanya sia-sia. Sekarang aku datang kepadamu sebagai pilihan terakhir. Sekarang aku tidak akan pergi ke siapapun lagi. Berikan aku sesuatu." Jadi aku katakan kepadanya, "Kamu masih tidak tahu. Mengapa kamu meminta sesuatu? Hanya untuk menghilangkan rasa takut. Tidak ada yang akan membantu. Aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Jika tidak, seperti yang telah dibuktikan orang lain sebagai kegagalan, aku juga akan terbukti sebagai kegagalan. Dan mereka memberimu sesuatu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku hanya bisa mengatakan satu hal kepadamu. Terimalah. Gemetarlah jika ada gemetar, apa yang harus dilakukan? Kematian ada di sana, dan kamu merasakan gemetar, jadi gemetarlah. Jangan menolaknya, jangan menekannya. Jangan mencoba untuk menjadi berani. Tidak perlu. Kematian ada di sana. Itu wajar. Takutlah sepenuhnya. Dia berkata, "Apa yang kau katakan? Kau tidak memberiku apapun. Sebaliknya, kau berkata untuk menerima." Aku berkata, "Ya, terima saja, kamu tinggal pergi dan meninggal dengan tenang, dan menerima semuanya." Setelah 3 atau 4 hari, dia datang lagi dan berkata, "Berhasil. Aku tidak bisa tidur selama berhari-hari,
tetapi selama 4 hari ini aku tidur nyenyak, karena memang benar, kamu benar. Ketakutan itu ada, kematian itu ada, tidak ada yang bisa dilakukan. Semua mantra hanyalah tipuan belaka, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada dokter yang bisa menolong, tidak ada orang suci yang bisa menolong. Kematian itu ada, sebuah fakta, dan dirimu gemetar. Itu wajar saja. Badai datang dan seluruh pohon gemetar. Pohon tidak pernah mendatangi orang suci manapun, untuk bertanya bagaimana agar tidak gemetar saat badai datang. Pohon tidak pernah meminta mantra untuk mengubahnya, untuk melindunginya. Ia gemetar. Itu wajar, memang begitu. Dan lelaki itu berkata, tetapi keajaiban telah terjadi. Sekarang aku tidak begitu takut. Jika dirimu menerimanya, rasa takut mulai menghilang. Jika dirimu menolak, melawan, menentang, dirimu memberi energi pada rasa takut. Lelaki itu meninggal dengan tenang, tanpa rasa takut, karena ia bisa menerima rasa takut. Terimalah rasa takut, maka rasa takut itu akan menghilang dengan sendirinya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.